Selamat bertemu kembali jemaat Tuhan yang kami kasihi. Walaupun kita berada di mana saja, sempena masa berkurung ini, di rumah atau tempat sendiri, kita berterima kasih karena ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami daripada pihak gereja mengucap selamat beribadah, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara, melindungi kita semua. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam satu tema, yaitu apakah tujuan hidupmu di dunia ini? Biasanya banyak manusia yang tidak mengenal apa tujuan mereka hidup di dunia ini. Dengan sebab itu kita mau melihat daripada firman Tuhan bahwa tanpa firman Tuhan, manusia tidak mungkin akan mengenal pribadinya sendiri, dan juga tanpa firman Tuhan, manusia tidak mungkin mengenal Allah. Dengan sebab itu, firman Tuhan hari ini membawa kita melihat tentang apa tujuan hidupmu. Saudara, kalau tidak ada tujuan hidup ini, hidupmu akan berkeliaran sembarangan tanpa arah tujuan. Kalau tidak ada tujuan hidupmu, maka hidupmu akan buang masa saja di dunia ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka dengan itu kita mau melihat apa tujuan hidupmu dalam dunia ini. Tuhan memiliki rancangan dan tujuan hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini juga bukan untuk harta atau materi. Kekayaan tidak akan memberi kepuasan untuk hati nurani manusia. Tujuan hidup kita adalah untuk menikmati Allah di dalam alam ciptaannya ini. Dengan sebab itu ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat hari ini. Yang pertama, untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Kalau kita lihat kronologi di dalam penciptaan alam semesta ini, seluruh yang lain itu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk manusia. Allah menciptakan segala sesuatu adalah untuk manusia. Disebut dalam Kejadian 1 ayat 25 mengatakan, segala sesuatu diciptakan Tuhan amat baik. Lalu kalau pada ayat 31 dikatakan, Allah menciptakan manusia itu untuk Allah sendiri. Berbeda dengan apa yang diciptakan Tuhan dengan ciptaan lain. Manusia itu sangat berbeza sehingga disebut amat baik. Artinya ada keistimewaan manusia daripada ciptaan yang lain. Kenapa dia disebut amat baik? Karena manusia itu disebut suatu gambaran Allah menjadi wakil Allah di dunia ini. Dikatakan manusia memiliki suatu hal yang luar biasa. Manusia itu berbeda dengan binatang-binatang lain. Manusia itu diberi ilmu pengetahuan, dapat selidiki alam ini. Sementara manusia itu memiliki hikmat luar biasa, boleh selidiki alam, boleh selidiki seluruh ciptaan, lalu ciptaan yang lain itu tidak boleh selidiki alam dan tidak boleh selidiki manusia. Itu perbedaan sangat besar. Manusia diciptakan memiliki hati nurani. Kalau manusia itu memiliki hati nurani, itu berarti pandai bertimbang rasa dalam hidup ini. Artinya manusia memiliki suatu sifat luar biasa, dikatakan segambar, serupa dengan Allah. Memiliki hati nurani yang boleh bertimbang rasa. Yang seterusnya, pandai merasa malu manusia itu. Lalu kita lihat juga, dia pandai merasa bersalah. Ini hati nurani. Kalau ada manusia yang tidak memiliki tiga perkara ini, tidak rasa bertimbang rasa, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah, tidak bedanya dengan binatang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita
Bumi kita telah dirosakkan oleh manusia yang tidak merasa sesuatu bahwa dia wakil Allah. Udara sudah menjadi kotor yang kita hirup pada masa ini, zaman teknologi, zaman modern ini. Sungai-sungai tidak ada lagi yang bersih di tempat-tempat yang maju seperti dahulu kala. Padahal Allah menciptakan kita untuk menjadi wakil Allah. Dengan sebab itu, ada hal yang kita perlu lihat, bagaimana kita menjadi wakil Allah di bumi ini. Yang pertama, mengelola alam ciptaannya ini. Allah menciptakan manusia supaya mengelola, menggarap, manage atau mengatur alam ini. Dikatakan memerintah seluruh ciptaan itu, berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara. Artinya kita ini diciptakan luar biasa. Mengelola ciptaan Allah, wakil Allah, memerintah alam ini, apapun yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, ada juga dikatakan untuk memelihara ciptaan Allah, bukan merosaknya. Allah juga memiliki tujuan kita menjadi wakil Allah di bumi ini supaya menikmati alam ciptaan Allah ini. Menikmati alam ciptaan Allah, untuk memuliakan Allah dalam ciptaan alam ini, dan mengerti alam ini, dan ada kemampuan untuk selidiki seluruh alam ini. Ini yang luar biasa. Namun manusia tidak sadar bahwa dia diciptakan dengan tujuan ini. Banyak manusia tidak memiliki tujuan. Banyak manusia tidak sadar bahwa hidup ini tidak ada tujuan. Dia pikir tidak ada tujuan. Sebenarnya Allah memiliki tujuan. Maka dengan sebab itu, janganlah saudara-saudari dalam Kristus main-main dengan tujuan hidupmu. Hidup terlalu nyaman tanpa sadar tidak akan membawa kita berjuang seterusnya ke tahap-tahap waktu berikutnya. Lalu kita melihat bahwa Allah membuat kita menjadi wakilnya untuk mengelola, memelihara, dan menikmati ciptaan Allah dalam alam ini. Itu tanggung jawab tujuannya. Sadarkah kita, sadarkah saya dan Anda tentang Allah memiliki tujuan untuk hidup ini? Orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya tidak akan pernah berjaya. Tetapi orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya, dia akan ada disiplin untuk hidup berdasarkan panduan tujuan. Untuk seterusnya, bagian yang kedua, tujuan Allah untuk hidup kita di dunia ini adalah untuk memancarkan moral yang mulia dan suci di bumi ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini menjadi wakil Allah untuk memancarkan moral yang mulia dan suci di bumi ini. Dikatakan bahwa kita harus memperlihatkan moral ilahi dalam hidup kita setiap hari, dalam sifat kita, dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu, hidupmu, berpadanan dengan Injil, sebagaimana engkau dipanggil menjadi anak-anak terang. Sifat hidup itu harus sesuai dengan panggilan kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga memperlihatkan moral rohani sehingga orang lain memuliakan Allah pencipta alam ini. Oleh karena melihat sifat kita yang terpancar daripada kehidupan harian. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau seorang mengeluarkan buah, maksudnya mengeluarkan hasil perubahan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati seseorang, maka hidup kita dapat dilihat oleh orang lain, maka orang lain akan memuliakan Allah. Orang lain mengakui, mengenal kita menjadi murid Yesus. Ini maksudnya memancarkan kehidupan rohani. Sebagai contoh dalam dunia ini, saudara, banyak orang Kristen yang mempergunakan agama dan Allah menjadi alat untuk mencapai sesuatu tujuannya.
mencapai maksudnya, kehendaknya yang duniawi. Dia berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Tetapi setelah dia berjaya dalam apa yang dia mau capai dengan tujuan duniawinya, dia akan lupa Tuhan dan tidak berdoa lagi. Sebelum seorang itu menjadi kaya, dia selalu berdoa minta kepada Tuhan. Tetapi setelah dia kaya, dia lupa berdoa. Tidak dia seperti waktu dia memperalatkan Tuhan. Sama halnya, seorang kaya sebelum dia kaya, dia satu istrinya. Tetapi setelah dia kaya, ada istrinya lebih daripada yang satu. Saudara, ini hal-hal yang tidak mencerminkan sifat-sifat rohani, moral yang baik. Tidak mencerminkan keadaan kehidupan kekristenan kita setiap hari sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pernah kita membaca dalam firman Tuhan, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur. Dikatakan, yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu, karena engkau ada 5 suami. Saudara, dia dikatakan menyembah Tuhan di gunung, ikut agama mereka, tetapi keadaan hidupnya, moralnya tidak baik. Yang kita biasa dengar dalam hidup kita hari ini. Biasanya lelaki yang memiliki istri lebih daripada 1. Tetapi di sini luar biasa, perempuan ini 5 suaminya. Marilah kita mempamerkan cara hidup yang mencerminkan sifat rohani, sifat Kristus dalam hidup kita setiap hari. Maka Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau ada di tengah kita yang tidak mencerminkan kehidupan rohani, kehidupan mulia dan suci, berarti orang itu sudah lupa bahwa dia wakil Allah untuk memancarkan moral yang mulia rohani di dunia ini. Yang ketiga, tujuan Allah untuk kita hidup di dunia ini adalah untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah di muka bumi ini. Allah menghendaki supaya kita yang melaksanakan, dikatakan menggenapi rancangan Allah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita tiap hari. Allah ada maksud supaya rancangannya tetap terlaksana dalam kehidupan tiap hari. Yang kedua, mentaati kehendak Allah di bumi ini, di dalam kehidupan tiap hari. Apakah yang Tuhan mau kita laksanakan dalam kehidupan kita di bumi ini? Saudara, Allah mau supaya kita layanilah Dia dalam selama hidup kita ini, dalam sisa waktu yang kita pakai. Marilah kita layanilah Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidup kita. Jangan lupa pergunakan hidupmu untuk melakukan rancangan Allah. Jangan pergunakan hidup kita untuk melakukan dosa. Jangan pergunakan kesempatan hidup kita melakukan kehendak dosa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mau kita hidup di bumi ini memuliakan Allah. Dengan sebab itu, saudara, saya akan simpulkan di sini. Apa tujuan hidupmu di bumi ini? Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi wakil Allah, untuk memelihara dan menikmati alam ini dalam ciptaan alam ini. Yang kedua, tujuan hidup kita adalah untuk memancarkan, mencerminkan moral dan sifat rohani yang mulia dan suci di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah untuk melaksanakan kehendak Allah dan rencananya di muka bumi ini. Kalau kita memiliki tujuan dari Allah, hidup kita akan dipakai begitu rupa dengan sempurna bersama kuasa Tuhan. Kalau orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, dia akan sembarangan untuk hidupnya, tidak mengenal bahwa Tuhan memiliki rencananya dalam hidupnya. Dengan sebab itu, firman Tuhan yang kita mendengar kali ini adalah apa tujuan hidupmu di bumi ini. Saya akan membawa kita menyembah Tuhan dengan satu nyanyian. Carilah Yesus dalam hidupmu. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa kita ini hidup? Pernahkah
kau bertanya pada dirimu, dan pernahkah kau pikirkan jalan hidupmu? Untuk apakah kau hidup di dunia ini yang penuh dengan kebinasaan? Janganlah kau sibukkan dirimu selalu dengan hal ehwal duniawi yang tersesat, membawa hidupmu pada kehancuran. Waspadalah, sudah akhir zaman. Carilah Yesus, carilah Yesus. Yesus tetap menunggu, jangan sampai terlambat. Carilah Yesus, carilah Yesus. Yesus tetap menunggu, jangan sampai terlambat. Mari kita ambil waktu berdoa sesuai dengan firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu sesuai dengan firman Tuhan untuk apa kami hidup, apa tujuan hidup kami di dunia ini. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun kami berada mendengar firman Tuhan ini. Ya Tuhan, biarlah setiap kami sadar bahwa kami memiliki tujuan hidup di dunia ini. Tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kami, bagaimana kehendak Tuhan di dunia ini. Beri kepada kami kesadaran bahwa kami hidup adalah untuk menjadi wakil Allah, mengelola bumi ini, menikmati berkat Allah, menikmati ciptaan Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan, memelihara hidup ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami hikmat untuk sadar bahwa kami adalah diberi tugas untuk mencerminkan kehidupan rohani bagi dunia ini. Dunia ini akan melihat bahwa Tuhan, sifat-sifat rohani Tuhan itu ada dalam diri kami. Maka semua orang akan memuliakan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, Engkau menarik hati setiap orang oleh karena melihat kesaksian hidup setiap anak-Mu. Pada hari ini kami berdoa supaya kami kenal bahwa kami diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup ini. Beri kepada kami, jika hidup kami sembarangan tanpa arah, hidup dalam dosa, Tuhan lepaskan kami, ampuni kami. Bebaskan kami dengan kuasa-Mu sendiri. Biarlah hari ini kami berdoa, taruhlah Roh-Mu dalam hati kami, supaya memberi kesadaran tentang Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas nyawa dan hidup ini. Kami mau supaya Tuhan menyadarkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, tetap bertahan teguh dalam apapun keadaan yang kami hadapi dalam dunia ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pengumuman bagi seluruh jemaat Tuhan, dari gereja kita menyiapkan merupakan kebajikan, keperluan
harian kita. Ini untuk menolong meringankan beban anggota yang memang bergantung kepada kerja harian. Kita menyiapkan bahan makanan di gereja, ada beras, ada minyak, ada telur, ada tepung, dan sebagainya. Yang kita percayakan adalah pasta silam yang tinggal di gereja, dia yang urus. Jadi kalau siapa antara jemaat Tuhan yang kita tahu, saudara kita, dalam keadaan berat, jadi sila beritahu supaya kalau mereka boleh pergi ambil di gereja, berhubung dengan pasta silam, dia akan beri untuk mereka. Kalau yang tidak ada transport, boleh berhubung, nanti dia akan suruh siapapun muda-mudi yang boleh menghantar ke rumah. Ini bagi yang tidak ada transport. Siapa saja yang perlu dengan keperluan harian ini, boleh berhubung, silakan ambil. Kita sudah siapkan. Saya kurang tahu kalau itu untuk 50 bagian atau 100. Nanti kita lihatlah. Ini meringankan beban kita sempena masa berkurung ini. Dan pesan kita, patuhlah kepada perintah kawalan pergerakan ini yang dinamakan stay at home. Ini baguslah istilah itu. Berusahalah, puji Tuhan, karena kita akan patuh semuanya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.